جئتموك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وهم فاسقون صدق الله العظيم. Ya, auto bahaya teman. Ya, ayat 83. Baik, hasilnya 86. Ayat 83 sampai 84. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 83. Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar, pergi, tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku, sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. 84. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. 85. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka, sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang
sedang mereka dalam keadaan kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, please stand by. Please stand by. Please stand by. Saya akan bergabung dulu dengan Charlie Hotel 023 Golden Square Mi Family Digital Voice Audio. Terima kasih saudaraku Aquarius dari Sulawesi Tengah, Kota Palu. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga Ling Cingxia dari Jepang yang kini lagi ngeron di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Terima kasih juga kepada Yani Vanisa, oke, yang berada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta Timur. Salam. Oke, terima kasih jempolnya. Terima kasih Pincain Sik dari daerah istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga Reza dari Jawa Timur, Kota Pasuruan. Lama, mantap. Terima kasih juga kepada saudaraku Bukhari dari Jawa Timur, Kabupaten Bojonegara. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tetap berdoa buat Anda semua user, owner yang berada di Charlie Hotel 023 Mi Family Digital Voice Audio. Bekerja sama dengan sahabat Kultum Insani melalui frekuensi 141.640 MHz. Izinkan di pagi hari ini saya akan menyampaikan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang akan menerangkan celanya laku durhaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil bari wal bari bima kasabat aydina liyudhiqahum ba'dul ladzi amilul la'alahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Allah yang lebih mengetahui apa yang saya maksud, apa yang dibaca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, ini supaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kepada mereka sebagian atau balasan perbuatan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan mereka kembali taubat. Jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini kata Fadal bin Abaid sami an-Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholati falam yusolli alaihi salatu wassalam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aja wajal hadza sumada'u faqala lahu wa li ghairi dza sholahadukum falyabda bihamdillahi wa thana'i alaihi. Tsumma yusolli ala Nabi alaihi salatu wassalam suma yad'u ba'du masya'a. Yang artinya jamaah sahabat Kultum Insani pada pagi hari ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam sholatnya tanpa dia membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada yang lainnya,
apabila seorang dari antara kamu mengerjakan sholat, maka hendaknya dia mulai dengan memuji kepada Allah dan menyanjungnya. Kemudian supaya membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berdoa, sesudah itu semaunya, silahkan. Mau bahasa Sunda, mangga, bahasa Inggris, oke, bahasa Jawa, monggo, apa saja. Karena doa itu sesuai kemampuan kita, sesuai kebutuhan kita. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an jamaah bahwa dia berkata, doa dan sholat itu bergantung di antara langit dan bumi. Tidak naik langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun dari doa dan sholat itu, sehingga dibacakan sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini maka jelas di sini ada salah satu hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ummati aqwaman yaqulu Allahu ta'ala lahum yaumal qiyamah ya ibadi udkhul jannah bayata khayaruna fi arasail qiyamati la ayadi yaumullahu ta'ala ila jannah faqila mahum ya rasul wa qala alladzina dzukirtu baina aidihim wa lam yusallu ala minas wal ghaflahu. Sungguh dari antara umatku nanti ada beberapa kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka di hari kiamat dengan firman-Nya, wahai para hamba-hambaku, masuklah kamu sekalian ke dalam surga. Maka mereka bingung, jamaah, dipandang luas dari kiamat kepada petunjuk Allah untuk masuk ke surga itu. Beliau ditanya, siapakah mereka itu wahai Rasul? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang namaku disebut di hadapannya, mereka tidak membaca sholawat untukku dari sebab lupa dan lalai. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi asal mulanya bumi ini adalah hijau dan rapi. Tiada anak Adam yang datang ke sebatang pohon kecuali dia dapatkan buahnya, yaitu di atas pohon itu. Dan air laut pun adalah tawar segar. Harimau tidak memangsa sapi dan begitu pula anjing hutan tidak memakan kambing. Maka tatkala Qabil membunuh Habil, bumi menjadi tidak rata lagi, pohon-pohon menjadi berduri, bumi menjadi hitam, air laut menjadi asin pahit, sehingga dikatakan telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan akibat telah membunuhnya saudara sendiri ialah si Habil. Dan di laut ada Bajilandua, seorang raja kafir yang merampas setiap perahu dengan cara gasab dan paksa. Disinilah kerusakan bumi ini. Begitu jamaah. Bagaimana kata bisu min masib, artinya jamaah, dengan kejahatan yang durhaka orang yang meninggalkan sholat, maka timbullah dan tampaklah kerusakan di daratan dan di bumi. Ini telah datang suatu keterangan di dalam sunnah Rasul. Ini setiap tempat, desa, kampung, desa itu terdapat orang yang meninggalkan sholat, maka turunlah 70 laknat tiap hari-hari. Allahu Akbar. Kalau engkau bertanya mengapa turunnya terjadinya ya laknat itu bersifat umum, merata kepada semua penghuni tempat desa, kampung, dan tidak bersifat khusus. Coba kita bayangkan, jikalau gunung Manglayang ini betuk nih, tidak mengkol laknat kalau ayam golongan soleh wungkul yang muntang kalau betuk wungkul. Ya mah golongan soleh wungkul pengkol mal desa. Begitu jamaah, mau khusus kerja sama doraka wungkul, anu bener oke bakal kabawa. Saya jawab, karena sesungguhnya mereka itu mengetahui orang yang meninggalkan sholat, akan tetapi mereka tidak melarangnya, tidak menyuruhnya mereka mengerjakan sholat. Kendai ada batur urang we, itu bahasa. Nah. Kita mau sahabat Kultum Insani mengajak, mengingatkan. Kalau sudah mengajak, mengingatkan terserah. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala meratakan siksa kepada mereka seperti diterangkan di dalam salah sebuah hadis, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhrus.
Orang yang diam dari perkara yang hak adalah ini seperti setan bisu. Dia ambil kebaida batur lah. Kebaida batur itu seperti setan besok dia. Atalayu dikau lamunya menunjukkan arti sebab apabila artinya Allah membinasakan sebab-sebab kehidupan manusia. Atau menunjukkan arti akibat apabila pengertiannya manusia ini merusak perbuatan mereka dan akhlak mereka. Karena bukanlah maksud mereka dari usaha yang merusakkan itu agar Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka sebab usaha mereka. Akan tetapi ini memang karena urutannya suatu tujuan dari pekerjaan. Maka menjadi seruplah jamaah antara akibat yang berurutan dan sebab yang paling dekat. Jika masuklah lamul akibati pada jumlah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum adzabun. Ya, terima kasih. Oke, makasih udah kasih. Udah masuk. Udah masuk belum? Oke. Latensi dah. Ingatkan dong. Aduh, latensi. Jamaah yang saya hormati, kemudian dia Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, akhirnya menjadi musuh dan menyusahkan mereka. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Allahu Akbar ya Allah. Ngeri kalau sudah seperti ini. Wa madahro ila dahro bima kasabat aidina, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena akibat perbuatan manusia. Ya ayyuhannas ittaqur rabbakum walayadlim ahadum minkum mu'minan wa ma dhallama ahadun mu'minan ila intaqamallahu minhu yaumal qiyamah. Wahai manusia, takutlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan janganlah seorang dari antara kamu ada yang menganiaya orang mukmin, dan tidak seorang yang menganiaya orang mukmin kecuali dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jamaah yang saya hormati, telah dikatakan atau ditanyakan dosa apakah yang lebih menakutkan bisa mencabut iman. Dosa apakah? Suatu pertanyaan, saya jawab. Ialah meninggalkan syukur terhadap iman. Tidak mau bersyukur hidupnya. Begitu. Tidak takut dengan akhir hayatnya. Ada hidup 1000 tahun di alam dunia. Dan menganiaya sesama hamba dengan cara berbagai cara. Kata rahimahumullah ta'ala, barang siapa yang terkumpul pada sifat-sifat yang tiga ini, maka kebanyakan keluarganya dari dunia ini terus dia mati di dalam keadaan kafir. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang memperoleh bahagia. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang saya sampaikan ini. Yabdada al-mautu yaksifu asrakum wa qiyamatu taslu akhbarakum wa kitabu yahdika asrakum faida nab danban falat tandur ila sigharihi walakin undur ila man asaitahu wa ida rejaqta rizqan qalilan fala tandur ila ilatin walakin dur ila marrajaqaka wala tahqir dun ba'saghira. Hadisnya panjang jamaah. Ya. Yang maksudnya saya sampaikan. Wahai anak Adam, mati itu menyingkap segala rahasiamu. Hari kiamat itu membacakan semua beritamu. Dan kitab itu mengoyak, membuka semua rahasiamu. Jangan membuka aib orang lain. Ya tuh Pak Ustadz. Oh iya. Oke. Kita ulangi. Makasih. Saya repeat. Wahai anak Adam, mati itu menyingkap segala rahasiamu. Ingat. Hari kiamat itu membacakan semua beritamu. Ingat.
Dan kitab itu menggoyak membuka semua rahasiamu. Siapa orang yang membuka-buka rahasia aib orang lain akan dibuka di hadapan Allah rahasianya. Maka tatkala engkau berbuat dosa, jangan melihat kecilnya dosa itu, tapi lihatlah orang jat yang engkau durhakai. Dan tatkala engkau diberi rezeki sedikit, jangan engkau melihat sedikitnya, tapi lihatlah orang yang memberi rezeki itu. Nah, sedetik sih nama mereka lagi dan naonan butuh, tong ditinggali. Jamaah yang saya hormati, komo lamun gede mamudeuna. Dan janganlah engkau meremehkan Jatuh dosa lagi kecil Pak Ustadz. Terpental ya. Mohon maaf, terpental. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu dosa apa yang menyebabkan engkau ini dimurkai. Ya, terima kasih Vincent. Terima kasih. Dan kamu ini tidak aman dan tidak terjaman terhadap tipu dayaku. Maka tipu dayaku itulah lebih halus daripada jalannya semut di atas gunung sapa di malam yang gelap itu. Kasih tahu Pak Ustaz, jika terpental. Wahai anak Adam, apakah engkau ini mendurhakai aku? Maka engkau ingat akan murkaku. Dan engkau menghindari murkaku itu. Pertanyaan, apakah engkau telah melaksanakan amanat orang yang telah dipercayai kepadamu? Apakah engkau telah berlaku baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu? Apakah engkau telah memaafkan orang yang telah menganiaya engkau? Apakah engkau telah mau mengajak bicara orang yang mendiamkan engkau? Wah dia muai. Apakah engkau telah menyambungkan silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan silaturahmi kepadamu? Apakah engkau telah mengisapkan, membenarkan orang yang mengkhianati engkau? Dan apakah engkau telah bertanya kepada ulama tentang urusan agamamu dan urusan duniawi? Canaya. Sesungguhnya aku telah melihat bentuk tubuhmu, akan tetapi aku melihat hatimu dan niatmu ini. Nah, jamaah yang saya hormati di pagi hari ini semua adalah keadaan perangai orang yang aniaya. Kemudian dia ketahui pula lah perangai orang yang adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua dan menolong Anda semua. Yang diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab telah berjalan di waktu malam dan melewati sebuah pintu rumah, maka dia mendengar tangisan jamaah yang hormati sehingga dia berhenti. Dan dia mendengar seorang wanita yang sedang berkata kepada anak-anaknya. Bagaimana katanya? Jamaah yang saya hormati. Ya. Allah di antara saya Umar bin Khattab radhiyallahu ini, Umar bermaksud hendak menghindarkan hatinya dari kesusahan, maka dia mengetuk pintu kemudahan jamaah yang hormati. Apa yang telah diperbuat Umar kepadanya? Mereka tidak tahu bahwa dia adalah Umar. Mereka cina buka pamimpin teh cenah culculane, cenah ngapan-ngapan waduh teh nyaho eta Umar. Kata perempuan itu, dia Umar telah mengirim suamiku peperangan ini dan itu, telah meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Umar tidak perang, sedang saya ini tidak mempunyai sesuatu untuk memberikan nafkah kepada mereka. Cida-cida teuing pamimpin engkau tidak perang tapi teu merena nahaon. Maka mereka jamaah menangis sambil berkata, sungguh Amirul Mukminin telah melupakan kita semua, ini pemimpin. Jamaah, maka Umar pun keluar mengambil karung penuh gandum dan lemak yang banyak sekali. Kemudian dia membawanya sendiri di atas punggungnya, dipanggul pemimpin teh lain di mobilan. Kata orang yang bersamanya, letakkanlah itu wahai Amirul Mukminin, biar saya yang membawa, saya yang bertanggung jawab. Bagaimana Umar berkata? Biarkan saya sendiri yang membawanya. Sungguh engkau bisa membawa ini di dunia, dan siapakah yang menanggung dosa-dosaku pada hari kiamat nanti? Dan adalah Umar menangis jamaah sehingga masuk di dalam rumah. Pada saat itu juga dia mengaduk gandum dengan tangannya, kemudian dia menyalakan dapur serta dia masak roti dan lemak pada saat itu. Pamimpin itu
Harus sangsara. Kemudian dia membangunkan anak-anak dan dia sendiri dengan tangannya memberikan makan. Menyuapkan kepada mereka sehingga mereka kenyang. Maka Umar berkata kepada mereka, jadikanlah ini penyelesaian agar kamu semua nantinya tidak memusuhi aku di hari kiamat. Kamu jangan menuntut sama saya, karena saya bertanggung jawab. Kata mereka ya. Maka Umar keluar pula dengan membawa karung. Sesudah Umar meninggal dunia selang 15 tahun jamaah, maka diimpikan dan ditanya, apakah tindakan Allah kepada hai Umar? Umar menjawab, sekarang saya sudah selesai dari hisab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah perintah berbuat adil dan berlaku baik. Itu adalah seorang pemimpin. Kalau jadi seorang pemimpin harus tegas, harus adil. Jangan mental belah bambu. Yang bawah dijak, yang atas diangkat. Kalau duit jadi balap, tuh bukan duit jadi musuh. Harus adil jadi pemimpin. Karena pemimpin yang pertama yang akan masuk surga adalah pemimpin yang adil. Bila salah, salahkan. Itu pemimpin, doanya hanya sementara. Jikalau tidak ada pengadilan, wah cilaka. Untung hidup kita nanti di akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat kebaikan akan nampak lihat kebaikannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan akan nampak pula kejahatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini melalui frekuensi 141640 MHz bersama My Family Digital Voice Audio. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Net 034 001 standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.